Jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar dengan submateri pemangkatan akar dan akar rangkap. Baik anak-anak, sebelumnya jangan lupa ya untuk klik subscribe dan lonceng untuk semua bagi yang belum. Kemudian anak-anak juga bisa klik like dan menulis komentar di kolom komentar. Baik anak-anak, kita mulai ya. Pemangkatan akar. Anak-anak, bentuk akar yang dipangkatkan itu yang terpengaruh pada pemangkatan hanya bilangannya saja, tidak merubah pangkat pada akar. Nah, kalau kalian bingung dengan tulisan ini, kita lihat contoh soalnya ini. Ini contoh soalnya, anak-anak. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Ya, ini ada bentuk akar ini. Akar 5 itu bentuk akar dipangkatkan. Ini pangkatnya 2 ya, nak ya. Jadi ini adalah bentuk akar yang dipangkatkan. Baik. Bentuk akar yang dipangkatkan yang terpengaruh hanya bilangannya saja. Jadi ini yang dipangkatkan hanya bilangannya saja, nak. 5 pangkat 2. 5, kita tulis di sini. 5 pangkat 2. Kemudian akarnya tetap, nak. Dan ini ada angka lagi. 5 lagi pangkatkan 2. 5 pangkat 2. Akarnya kok tidak? Ya nanti kita jelaskan berikutnya ya. Jadi ini hasilnya adalah 25. Kan kalian tahu kalau di sini tidak ada apa-apa, berarti di sini ada angka 2. 5, 2 per 2 ya nak ya. Atau bisa keluar dari tanda akar 5 pangkat 1. Gitu. Jadi hasilnya adalah 125. Bagaimana penjelasannya? Oh hanya angkanya yang dipangkatkan, akarnya tidak. Maksudnya 2 ini tidak dipangkatkan 2 kali 2 begitu ya nak ya. Hanya angkanya 5 pangkat 2, ini pun 5 pangkat 2. Akarnya tetap. Begini penjelasannya nak. Ibu ambil yang akar 5-nya saja ya. Akarnya 5, kemudian dikuadratkan. Kalian tahu akar 5 itu 5 pangkat setengah ya. Masih ingat. Nah ini dipangkatkan 2. Akar 5 pangkat 2, maka 5 pangkat setengah pangkat 2 ya. Ini 2 kalau tidak ada apa-apa, itu adalah 2 per 1 kan? 2 per 1. Nah, anak-anak, setengah kali 2 per 1. Bisa sih dicoret, tapi ini kita kalikan coba. 2 itu dikalikan 1 ya. Yang bawah ini 1 kali 2. Kita fokus ke 2 kali 1. 2 tidak dikalikan 2 kan? 2 itu kali 1. Maka di sini juga begitu. Pangkatnya 2 yang ini ya. Nah ini 2. 2 itu dikalikan 1 ini. Bukan 2 dikalikan 2. Ini kan 1 per 2. Gitu ya nak ya. Jadi 2 dikalikan pembilangnya. Pembilangnya itu kan di sini. Jadi angkanya saja. Semoga kalian paham ya nak ya. Mari kita lanjutkan. Kita tidak usah mengingat-ingat ini lagi. Yang kita ingat adalah bahwa pangkatnya tidak berpengaruh. Yang dipangkatkan adalah angkanya saja atau huruf ya. 3 pangkat 2 nak. Tulis 3 pangkat 2. Kemudian ini tetap. Kemudian ini 2 pangkat 2. Kemudian A pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Menjadi A pangkat 4. Itu ya nak. Kemudian kalian tahu 3 pangkat 2 kita buat 9. Kemudian ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi 2 pangkat 2 per 3 gitu ya nak. Atau tidak bisa keluar dari tanda akar. Karena ini lebih kecil. 2 lebih kecil dari 3 di sini. Kemudian ini 4. Ini 3. 4 lebih besar dari 3 bukan? Jadi yang seperti kemarin itu 4 dibagi 3 itu kan dapatnya 1 ya. Ada sisa 1. Itu kan? 4 dibagi 3, 1 yaitu 3. Lalu sisanya 1. Nah ini untuk pangkat di luar akar. Jadi si A ini ya. A itu menjadi di luar. Di luar kita tulis di sini juga boleh. Itu A, pangkatnya 1. Kemudian yang di bawah tanda akar, pangkatnya ini. Sama-sama pangkat 1, Bu. Iya, ini kebetulan masih sama pangkat 1. Ini kita perindah ya, nak ya. Ini 9, akar pangkat 3 dari 2A
2 pangkat 2 A. A-nya hilang lagi di sini. Nah, A-nya situ ya. Semoga kalian paham. Gitu. A sini pangkat 1, ini pangkat 1 ya. Kemudian ini 7 pangkat 5 bukan? Ya, 7 pangkat 5. Kemudian ini 3 kali 5. Karena A pangkat 3 pangkatkan lagi 5. Jadi 3 kali 5, 15. Kemudian B pangkat. Oh iya, nah ini 4 ini miliknya akar. Jadi ini akar pangkat 4 dari. Jadi B-nya pangkat 1 ini ya. Jadi 1 kali 5 pangkat 5. Oke, akarnya pangkat 4. Kemudian di sini berarti 3 pangkat 5. Ini 4 tidak berubah ya. Ini 3 pangkat 5. Kemudian A juga pangkat 5, betul? Terus apa lagi nak? B pangkat 5, pangkatkan lagi 5. Jadi 5 kali 5 dong. Jadi pangkat 25. Itu mari kita sederhanakan anak-anak. Ini 7 pangkat 5. A pangkat 15. B pangkat 5. Kita biarkan dulu. Kita urusi yang di dalam tanda akar. Nah ini pangkat 5. 3-nya. Di sini 4. Nah 5 dibagi 4. Ya kan ini 5 lebih besar dari 4 ya nak. Berarti 5 dibagi 4 dapat 1 toh. Sisa 1. Jadi 3-nya keluar dari tanda akar pangkat 1. Di bawah tanda akar 3 pangkat 1 ya. Jadi kita tulis di sini 3 ke pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1. Kemudian di bawah tanda akar agak ke sini ya nak. Soalnya nanti ini diisi oleh A dan B ini. Ini 3 pangkat 1 di dalam tanda akar. Gitu. Kemudian A pangkat 5 sama dong 5 per 4 begini. A pangkat 5 per 4. 5 dibagi 4 begitu. Jadi A-nya keluar pangkat 1 di dalam tanda akar pangkat 1. Kemudian B-nya bagaimana? 25 dibagi 4. 25 dibagi 4 dapat 6 ya nak. Sisa berapa? Sisa 1. Ya, jadi ini pangkat di luar tanda akar. Berarti ini tadi B ya nak. Jadi sini B pangkatnya 6. Yang di dalam tanda akar pangkat berapa? Nah ini ada angka 1 berarti pangkat 1. Gitu. Mari kita percantik. Ini angkanya dulu. 3-nya di depan ya nak ya. 3 dulu. Kemudian kali 7 pangkat 5. Kemudian kali. Nah ini A pangkat 15. Sini A pangkat 1. Jadi A pangkat berapa? Ya betul 16. Kemudian ini B pangkat 5. Ini B pangkat 6. Jadi B pangkat. Jumlahkan ya kan kali pangkat 11. 5 tambah 6. Kemudian yang di bawah tanda akar 3 A kali B. Seperti itu anak-anak. Semoga kalian paham. Ya, kalau belum paham diulang-ulang lagi. Kita akan teruskan ke yang berikutnya ya. Akar rangkap. Ini kan pemangkatan akar. Jadi sini ada akar dipangkatkan. Akar dipangkatkan ya. Jadi untuk berikutnya adalah akar rangkap. Ini akar yang dirangkap ya nak. Bukan tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, akar rangkap. Ya, akar rangkap adalah bentuk akar, ini bentuk maksudnya. Akar yang di bawah tanda akarnya itu terdapat akar lain. Bisa rangkap 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di bawah tanda akar tuh ada akar lagi. Mungkin ada akar lagi juga. Mungkin ada akar, jadi rangkap-rangkap gitu ya. Nanti kita lihat bentuknya. Untuk menyederhanakan atau menyelesaikannya, kita bisa menjadikannya menjadi satu akar saja. Caranya adalah pangkat kedua akar dikalikan. Ya. Nah, sebelum belajar akar rangkap, kita ingat lagi cara menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar ya, bukan akar dikuadratkan, tapi menyederhanakan bentuk akar. Contohnya seperti ini, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini anak-anak, kita sederhanakan dulu ini dulu, baru kita urusannya dengan akar rangkap setelah ini selesai ya. Baik, ini bagaimana kalau ada seperti ini? Ya, kita tulis dulu saja ya. Di sini akar. Nah, ini anak-anak kalau 4 itu 2 pangkat 2, bukan? Kita tulis dulu ya. 2 pangkat 2. A pangkat 2.
B pangkat 6. Kemudian anak-anak, ini kan 2 per 6, ini 2 per 6, ini 6 per 6, itu kita sederhanakan ya. Ini kelihatannya semua bisa dibagi 2, jadi ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Jadi sederhananya adalah ini pangkat 3, ini 2 pangkat 1, A pangkat 1, B pangkat 3. Itu sudah sederhana, nak. Mudah ya? Mudah bukan? Ya. Kenapa kok ini bisa dicoret? Ini kan maksudnya begini. Nah, Ibu akan menjelaskan kenapa kok bisa disederhanakan seperti ini ya. Karena ini kalau 2 pangkat 2, kemudian di akar pangkat 6 kan ini berarti 2 per 6. Kalau disederhanakan kan menjadi 2, 1 per 3 ya. Ini kan disederhanakan bagi 2. Oh, 1 maksudnya 1 per 3. 1 per 3. Ini juga sama ya. Ini kan 2 juga. Nah, yang 6, B pangkat 6 per 6. Karena ini tadi semua dibagi 2, berarti ini 3. Ini 3 ya, nak. Dibagi 2 semua. Nah, karena ini 3, 3 per 3 1, maka ini bisa keluar dari tanda akar. Oh, ini tinggal 2A. Seperti itu ya, nak. Bu, kalau keluarnya sejak awal kan kita tahu ini 6. Ini 6, jadi B-nya sejak awal di luar. Oh, boleh. Boleh, nak. Jadi sejak awal ini B-nya di luar. Karena sudah tahu ini 6 per 6 ya. Jadi yang di bawah tanda akar ini kan ini 6. Ini 2 pangkat 2. A pangkat 2. B pangkat, B-nya sudah di luar, maaf. Nah, jadinya B, lalu ini kita sederhanakan menjadi 3 kan? Kita sederhanakan 1 bagi 2 ya. Bagi 2 semua, ini bagi 2. Berarti B, akar pangkat 3 dari 2A. Nah, ini sama dengan ini. Pangkat 3, jangan lupa. Ya, gitu ya, nak ya. Baik, sekarang yang ini. Ini 4-nya kita tarik ke atas saja ya, nak ya. 4-nya kita tarik ke atas, jadinya kan 4 itu 2 pangkat 2 ya. Kalau ke atas menjadi 2 pangkat min 2. P pangkat 6. Q pangkat 8. Nah, ini pangkat 10 kan. Ini kita bagi 2 semua bisanya ya. Bagi 2, 5. Bagi 2, negatif 1. Bagi 2, 3. Bagi 2, 4. Jadi tinggal apa tuh? Jangan lupa nih pangkat akar 5. Ini 2-nya pangkat negatif 1. P-nya pangkat 3. Q-nya pangkat 4. Nah, sudah selesaikah? Belum, karena ini jadi 1 per 2, nak. 1 per 2 itu jadinya bilangan bukan rasional ya, atau irasional. Ini P pangkat 3, Q pangkat 4. Nah, bagaimana supaya ini bisa disederhanakan? Ini sederhanakannya mudah saja, nak. Yang bawah itu, nah ini P pangkat 3, Q pangkat 4, per 2 gitu ya, nak ya. Nah, ini supaya pangkat 5. Jadi ini dikali 2 pangkat 4. Kalau di bawah dikali 2 pangkat 4, maka atas juga. Supaya ini nanti jadi 1 ya, nak ya. 2 pangkat 4 per 2 pangkat 4, 1. Suatu bilangan dikali 1 tidak merubah bilangan itu ya. Jadi ini 2 kali 2 pangkat 4 kan 2 pangkat 5. Ini 5, maka ini keluar dari tanda akar. Tetapi karena penyebut, berarti ini ditulisnya di bawah. Begitu. Terus yang atas menjadi ini pangkat 5. 2 pangkat 4-nya di depan. Kemudian P pangkat 3. Q pangkat 4. Seperti itu, nak. Ini sudah lebih sederhana ya. Oke. Semoga kalian paham, nak. Kita akan lanjut ke akar rangkap contoh soalnya ya. Nah, ini dia akar rangkap, nak. Sederhanakan bentuk akar berikut. Ini akarnya ada rangkap nih akar. Di bawahnya ada akar lagi. Gitu ya. Akar rangkap bisa diselesaikan bila
Ini akarnya berdekatan dan tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada huruf atau angka di sini ya. Ini baru kita bisa selesaikan. Ini kalau tidak ada apa-apa, kalian tahu di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2, berarti akar pangkatnya dikalikan, ini 2 kali 2 ya. Berapa nak? 4 dong. Nah, di sini P. Selesai. Wah, cepat banget ya. Kok bisa seperti itu? Nah, coba kita kupas sebentar ya. Ini akar pangkat 2 atau akar ya, nak ya. Akar P. Akar P itu kan P pangkat setengah. Betul? Kemudian diakar lagi. Nah, berarti ini dipangkatkan lagi. Setengah. Oh, setengah. Sehingga hasilnya adalah P pangkat setengah kali setengah ya, nak. 1/4. 1/4 yaitu akar P 1/4. Seperti itu. Mudah ya, nak ya? Ya, tapi kita tidak usah uraikan seperti ini. Langsung saja ya. Kalikan ini. Pangkat akarnya. Nah, seperti ini juga. Kalikan 3 kali berapa di sini? Bukan 1 ya. Berapa, nak? 2. Jadi, ini pangkat 6. 3 kali 2. Lalu di sini Q pangkat 3. Apakah masih bisa diselesaikan? Ya, boleh. Ini sama-sama kita bagi 3. Itu ya, nak. Jadi, ini akar dari Q. Gitu. 1 tidak ditulis, 2 tidak ditulis. Paham ya, nak ya? Oh, ini akarnya pangkatnya rangkap 3 nih, rangkapnya 3 berarti kalikan saja 3 kali 4 kali 2. Berapa 3 kali 4 kali 2? Atau 2 kali 4 kali 3 sama saja ya. 24. Ini A pangkat 2. Jadinya bagaimana? Ini disederhanakan ya, nak, dibagi 2. Ini 12. Berarti ini akar pangkat 12 dari A. Mudah bukan? Nah, ini dia masalahnya, di sini ada B sekarang. Anak-anak nomor 6 ini ada B di tengahnya. Ini ada B, berarti kalau ada B, B itu bisa dimasukkan ke sini, nak. Bagaimana memasukkannya? Memasukkannya begini. Ini kan ada B di luar ya, nak ya. Kemudian B pangkat 3 di sini. Ini kalau tidak ada apa-apa, ini adalah pangkat 2. Ini pangkat 1. Jadi 1 kalikan 2. 2 ya. Nah, di sini jadinya, nah ini sama dengan harusnya. Bentar. Jadinya sama dengan di bawah sini aja. Akar begitu, B-nya sudah dimasukkan. Ini B pangkat 3. Ini 1 kali 2, jadi sini B pangkat 2. Gitu, nak. Kalau dimasukkan jadi begitu. Kok bisa begitu, Bu? Ya, ini juga kalau dibalik bisa, nak ya. Ini B pangkat 2, toh ini kan 2. Nah, 2/2. Kalau B pangkatnya dengan akarnya sama, bisa keluar ya, balik lagi ke atas. Gitu ya, nak ya. Bolak-baliknya begitu. Kalau ini dibagi, kalau ini dikali. 2/2, ini 1 kali 2. Itu berarti ini kita tulis ya, nak ya. Akar. Karena B-nya sudah masuk, berarti ini bisa berdempetan akarnya. Seperti yang lain di sini, nomor 3, 4, 5. Kemudian ini B pangkat 3. Nah, si B yang ini masuk sini, jadi B pangkat 2. Dari mana 2 tadi? 1 kali 2. Gitu. Kita tulis dulu ini. Akarnya tetap rangkap dulu ya. Ini B pangkat 5 bukan? Ya. Kemudian ini 2 kali 2. Jadinya 4. Ini B pangkat 5. 4 dari mana? Dari 2 kali 2. Ya. Kemudian ini bisa diselesaikan. 5/4 tadi ya. Seperti tadi. Dapat 1. Sisa 1. Ini 1 untuk di luar. B pangkat 1. Kemudian ini yang di dalam juga pangkat 1. Gitu. Jadi B akar B. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Ada soal yang lebih rumit lagi di berikutnya, tapi kalian tentu bisa bertahap seperti ini mengerjakannya. Gitu ya. Kalau penasaran, ikuti terus. Nah, ini anak-anak, soalnya ada rangkap, pangkatnya 3, X ada Y, pangkatnya banyak ya. Pelan-pelan kita selesaikan. Kita mulai dari sini ya. Ini X pangkat 5.
Oh, ini maksudnya si 5-nya itu miliknya akar. Jadi X-nya pangkat 1. Seperti ini juga. Ini 3-nya itu milik sini ya. Jadi X pangkat 1. Nah, si X pangkat 1 itu kalau masuk sini menjadi, ini pangkat 1 ya, 1 kali 5 ya. Jadi kalau masuk sini menjadi X pangkat 5. Kita tulis di sini. Akarnya kita tulis dulu. Kok tidak ada X? X-nya kan akan masuk sini ya. Sini pangkat 5. Di sini ada X pangkat 3. Kemudian di sini kali X pangkat 5. Yang sini masuk sini ya. Yang ini kemana ini? Ya kita tulis lagi. Ini perpanjang dulu. Nah ini kita tulis lagi. Gitu ya. Kemudian bagaimana? Ini kali toh nak. Jadi ini nanti pangkatnya dijumlah. Kemudian ini pangkat yang di sini dikali ya. 5 kali 2. Ini ada 2 kan? Berarti ini pangkatnya menjadi 10. Tuh. Kemudian X-nya 3 tambah 5. X pangkat 8. Lalu kemudian kita tulis lagi yang ini. Masih bisa diselesaikan ya nak, karena ini akarnya masih rangkap. Jadi X pangkat 8-nya masuk ke sini. Jadi berapa ya? Jadi 8 kali 3. Jadi di sini nanti X pangkat 24. Ya, kita tulis ini rangkap berdekatan dulu. Di sini 10, di sini 3. Nah, sini G. Kemudian X pangkat 8-nya menjadi X pangkat berapa? 24. Gitu ya nak? Oke, akarnya diselesaikan menjadi pangkat berapa? Ya, betul, 30. Kemudian X-nya di depan biasanya 24. Kemudian di sini Y. Ya. Kemudian ini bisa disederhanakan tidak ya? Ternyata tidak, karena ini 1 ya nak. Bu, ini saja yang disederhanakan dibagi 6. Nggak bisa, nanti ini jadi 1/6. Jadi ini sudah selesai. Gitu ya. Jadi kalau dibagi harus ketiga-tiganya ini. Ini, lalu X pangkat 24, lalu Y juga. Berapa variabelnya? Itu harus sama dibaginya. Ya. Ini variabelnya ada 2X dan Y, dua-duanya harusnya. Tidak boleh hanya X saja dengan 30. Gitu ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Nanti ini jadi berapa? Jadi misalnya dibagi 6, ini jadi 1/6 nanti. Jadi akar sendiri. Jadi ya nak. Baik, kita lanjutkan yang ini. Nah, ini lebih rumit kelihatannya. Ini ada pecahan. Baiklah, kita selesaikan saja ya. Ini Y-nya masuk ke sini, nak. Ini Y-nya pangkat 1, bukan? Kemudian nanti 1 kali 2. Di sini kalau tidak ada apa-apa, ada 2. Jadi 1 kali 2, nanti Y-nya pangkat 2. X-nya pangkat 2 kali 2. X-nya pangkat 4 di sini ya. Oke. Sekarang kita akarnya dekatkan dulu. Ya, dekatkan. Ini yang 5, ini yang 2. Kemudian ada Z pangkat 3, di bawah ada X. X ini, X pangkat 2 yang ini, 2 kali 2 ya, jadinya X pangkat 4. Baik, Y-nya 1 kali 2, jadi Y pangkat 2. Nah, yang bawah. Kalau yang bawah, ini kelihatannya masih kita ikuti. Gitu. Kemudian ini akarnya kita selesaikan menjadi akar 10. Ya. Kemudian ini bisa disederhanakan ya nak. Ini jadi 3. Jadi di atas itu ada Z pangkat 3, X pangkat 3. Yang di bawah ada Y pangkat 2. Nah ini tetap. Masih tetap. Ini Z pangkat 2. Kemudian bagaimana? Baik, ini adalah pangkatnya 10, ini 3 ya nak. KPK-nya 30 kan? Maka ini dibuat pangkat 30 dikali 3 berarti. Ini dibuat pangkat 30 dikali 10 berarti. Kalau ini dikali 3 menjadi 30. Maka ini pun dikali 3 semua. Jadi Z pangkat 9 kali 3. X pangkat 9 kali 3. Y pangkat 6. Yang bawah ini kalau menjadi pangkat 30, maka ini dikali 10 kan, maka ini Z pangkat
20. Ya. Kemudian ini pangkatnya jadi 1. Besar sekali, 30. Untuk yang mana? Untuk yang ini. Z pangkat 9, X pangkat 9, dibagi Y pangkat 6, dibagi lagi jadi 1, Z pangkat 20. Ya, baik anak-anak, kita ganti warna kapurnya supaya kalian tidak bosan ya. Kita lanjutkan, ini berarti jadi 1 saja. Ini pangkatnya 30, kan? Ya, pangkat 30. Nah, ini anak-anak, Z pangkat 9 kita tulis lagi 9, X pangkat 9, kemudian Y pangkat 6. Ini kan dibagi ya, Nak ya, dibagi. Maka di sini menjadi dikali. Nah, ini kan Z pangkat 1, jadinya 1 per Z pangkat 20. Gitu, ya. Ini bisa diselesaikan ya, Nak. Nah, ini Z-nya jadi pangkat 11. Ya, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan, ini pangkat 30. Begitu, ada X pangkat 9. X pangkat 9 dibagi Y pangkat 6 dikali, atau ini langsung di bawahnya ya, Z pangkat 11. Apakah ini sudah selesai? Ya, belum ya nak, karena ini belum rasional pangkatnya. Baik, supaya rasional, ini kita tetap pangkat 30. Ini X pangkat 9. Tuh. Kemudian ini tetap dibagi Y pangkat 6, Z pangkat 11. Kemudian ini dikali dengan, ini kali ya, kali dengan, ini supaya 30, berarti ini Y pangkat 24. Ya, 6 tambah 24 kan jadi 30. 24 ini dari 30 kurangi 6. Terus Z-nya pangkat berapa? 30 kurangi 11, ya 19. Kalau di bawah dikali ini, atas juga kali yang sama. Y pangkat 24, Z pangkat 19. Lalu bagaimana, Bu? Oke, yang bawah Y pangkat 30 ya, Nak. Y pangkat 6 ditambah Y pangkat 24 memang kita buat menjadi pangkat 30. Pangkat 30 di akar pangkat 30 berarti kan 30 per 30 ya. Satu. Nah, satunya karena di bawah jadi 1 per Y gitu. Kemudian Z-nya juga begitu. Kemudian ini akar 30. Tinggal apa? Ya, X pangkat 9, Y pangkat 24, Z pangkat 19. Seperti itu, Nak. Semoga kalian paham ya. Baik anak-anakku, semoga kalian tambah pintar, tambah cerdas, tambah baik ya. Terima kasih kalian sudah belajar matematika dengan Bu Wahyu. Tetap semangat belajar, tetap baik hati. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh loh dibagikan kepada teman-temanmu agar membantu mereka paham lebih baik. Kemudian jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng untuk semua bagi yang belum ya, agar Ananda mendapatkan pemberitahuan video-video ini lainnya dengan mudah. Ananda juga bisa tuh tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Kalau nanti pertanyaannya sesuai dengan yang kita bahas, Ibu akan berusaha menjawab. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap belajar matematika menyenangkan. Salam.